Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizkawati S, NIM 218011058. Saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Teori Belajar Behavioristik. Nah, adapun pembahasan pertama yang saya ambil di sini yaitu yang pertama, pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Selanjutnya, prinsip teori behavioristik. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Adanya penguatan yaitu di hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Selanjutnya, hukum belajar teori behavioristik. Ada beberapa hukum belajar teori behavioristik. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Dan yang keempat, hukum siap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, kelebihan teori behavioristik. Peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Yang kedua, kekurangan teori behavioristik, yaitu membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.